Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi sama gua nih. Kali ini gue pengen ngevlog atau pengen ya riding sambil ceritain tentang kelebihan Kawasaki Ninja 250 SL ini sambil ngider ya, sahabat, di jalanan Jakarta. Oke, langsung aja lah kita review atau kita jelaskan kelebihan motor Kawasaki Ninja 250 SL berdasarkan pengalaman pribadi gua dan berdasarkan pemakaian yang baru. Gue baru sekitar 2 bulan atau 3 bulanan lah, kurang lebih ya, pakai motor ini sekitar 2 bulanan lebih lah, hampir 3 bulan. Lalu udah gue servis ini motor sebanyak 1 kali doang, baru 1 kali, karena ya kan motornya kan masih baru, jarang dipakai gitu. Walaupun gue belinya bekas, tapi masih oke lah secara keseluruhan. Oke, kita bahas yang pertama, kelebihannya. Ada beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah ini motornya, sahabat, pada saat dipakai itu enak, ringan. Habis itu selain ringan, manuvernya setelah gue pelajarin itu gampang banget. Gampang ya. Belok-beloknya gampang, asal kita udah tahu selanya. Buat manuver enak. Lalu buat speeding juga mantep nih ternyata. Buat speeding enak. Dan ini kan ramping ya bodinya. Jadi kalau misalkan kita nyelip-nyelip gitu di antara mobil, selipan mobil yang macet-macet gitu, enak gitu, sahabat ya. Itu kelebihan yang pertama yang pengen gue sampaikan. Lalu kelebihan berikutnya adalah ini karena 250 cc 1 silinder, itu diklaim torsinya gede ya. Ya memang gede sih. Jadi pada saat motor ini digeber gitu ya, digas, langsung cer gitu. Cuma gue nggak berani contohin aja ya, karena kan gue bukan rider atau bukan user yang profesional lah. Gue kan hanya pemakai biasa aja, jadi nggak bisa banget gue contohin sampai yang bener-bener sesempurna itu untuk torsinya ya. Kemarin kan udah gue bahas di video gue sebelumnya. Lalu kelebihan yang berikutnya adalah ini ternyata irit, sahabat. Walaupun gue belum pernah menguji keiritan motor ini. Misalkan bensin 1 liter itu jarak tempuhnya berapa kilo, itu belum pernah gue tes secara teliti ya, secara detail. Tapi overall secara keseluruhan ini irit, sahabat. Gue isi bensin misalkan 50.000 ya, itu gue pakai bolak-balik kerja dengan jarak tempuh antara berapa kilo ya, pokoknya 1 minggu tuh nggak habis-habis. Irit kan bensinnya, ya lumayan lah untuk kategori motor kelas 250 cc, isi 50.000 1 minggu nggak habis-habis gitu, sahabat. Ditambah kadang gue pakai ngevlog atau ngonten juga, jadi belum habis-habis. Ini aja gue ngisi udah berapa hari belum habis ya bensinnya, atau belum ini banget lah berkurangnya. Terus selain irit, tar beloknya ngeri, banyak yang lawan arah tuh, lihat aja tuh lawan arah lagi tuh, ngeri juga jadinya. Oke, selain irit, habis itu motor ini selain irit di bensin, ini ternyata menurut gue ya, gue nggak tahu juga sih ya, yang udah pernah bertahun-tahun pakai motor ini, selain irit di bensin, ini irit juga di perawatan. Jadi motornya itu, maksudnya irit perawatan adalah motornya nggak selama 3 bulan atau hampir 3 bulan ini gue pakai, ini nggak ngerong-ngerong yang macem-macem, sahabat. Walaupun memang ada kendala overheat atau apa gitu ya, wis gokil. Nyerobot aja nih sedan, kita balap deh sambil ngerasain torsi itu. Tuh, gile. Wih,
mantep. Aduh, enak lah pokoknya torsinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini yang dimaksud irit selain bensin gitu, iritnya ini nggak pernah ngerongrong sahabat. Misalkan ngerongrong mesinnya ngadat, atau misalkan motornya dikit-dikit mogok atau overheat karena motor fan-nya nyala, terus motornya jadi bermasalah, jadi mogok atau gimana. Ini sih belum pernah ya yang kendala-kendala kayak gitu, karena memang gue juga kan makainya kan nggak terlalu ekstrim untuk touring atau untuk yang gimana-gimana banget, enggak ya, nggak pernah digeber-geber sampai maksimal banget, enggak, paling kayak tadi doang gitu sahabat. Terus ya termasuk irit lah menurut gua kalau misalkan motor yang nggak ada kendala, nggak ada masalah apapun. Jadi perawatan kita kan cukup murah gitu sahabat. Wes, banyak yang kenceng-kenceng di sini. Terus kelebihan berikutnya adalah menurut gua adalah desainnya ini mantep banget. Desainnya dibandingkan motor yang harganya murah ya kategorinya murah lah ya, motor yang harganya murah itu desainnya ini keker, nyentrik, oke, gagah, dan nggak habis lah dimakan zaman. Walaupun banyak motor-motor keluaran terbaru, tapi motor Kawasaki Ninja 250 SL ini masih tetap yahut gitu, dilihatnya masih tetap enak gitu sahabat. Lalu kelebihan berikutnya adalah banyak ya kalau dilebih-lebihin. Kelebihan yang berikutnya adalah ini build up quality-nya, dari gue lihat dari struktur, dari rakitannya, lalu dari catnya, warna catnya, serta keseluruhan ya, baut-bautnya, klip-klipnya, semuanya itu kayaknya mantep gitu, koker dan sempurna menurut gue sih itu. Jadi kita yang beli motor ini nih bener-bener nggak nyesel gitu sahabat, bener-bener oke. Dipakai buat harian, dipakai buat ngonten, dipakai buat sunmori, NR, nongkrong sama temen-temen, itu lumayan bagus, lumayan mantep lah gitu sahabat. Terus apalagi ya, tar agak-agak repot beloknya maklum ya kan, jarang-jarang riding tuh kayak gini, jadi ya beloknya agak-agak wis gokil nggak konsen. Terus build up quality-nya dari segi rakitan, dari segi cat, dari segi semuanya gitu ya, ini mantep lah pokoknya, lumayan oke. Wah, salah jalur, balik lagi deh, muter. Beginilah kalau nggak tahu jalan nih, asal-asal ngevlog. Salah jalur, kita naik lagi ke atas bisa nggak ya? Oh, bisa tuh lewat sini. Oke, jadi kualitasnya udah mantep nih sahabat, udah sempurna menurut gua sih ya, dengan harga yang tergolong atau relatif boleh dibilang murah, tapi hasilnya mantep, sempurna gitu motornya, dengan harga yang itu dia. Harga barunya sekitar dulu itu dirilis 40 jutaan ya kalau nggak salah ya, gua kurang update juga sih. Pokoknya ini gue beli second, harganya sekitar 26 jutaan gitu sahabat. Dan ini bukan kredit, belinya cash. Dengan harga 26 jutaan, motor model kayak gini dan mereknya Kawasaki, kita semua ya cukup tahu lah, menurut gue worth it ya. Tapi kalau misalkan ada yang ngerasa gimana-gimana ya nggak tahu juga sih. Gitu sahabat. Oke, beloknya nggak bisa fokus nih, gue harus lihat kiri kanan. Memang gitu sih, biar safety ridingnya. Terus
Apalagi ya, gue saking konsennya nyetir sampai lupa tuh mau bahas-bahas yang lain-lain lagi. Apalagi ya, bentar belok dulu. Jangan ngebut-ngebut lah. Gua nggak konsen jadinya bahasnya. Terus kelebihan apa lagi ya? Tadi udah gua sebutkan. Lalu kelebihan yang berikutnya atau yang terakhir mungkin ya, ini motornya racing looknya dapet banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen dibikin ala-ala racing look, itu kalian tinggal copot-copotin aja, udah dapet looknya. Gitu sahabat, udah dapet looknya dan udah enak dilihatnya. Walaupun memang sih secara struktur dan dimensi kayaknya ini agak kurang berotot gitu, kurang gede ya motornya dibandingkan yang 2 silinder itu. Ini masih kurang berotot gitu, tapi so far sih enak sih dilihatnya. Secara racing look tuh dapet banget gitu sahabat. Jadi menurut gue dengan berbagai kelebihan yang tadi gue sebutkan, itu cukup worth it lah kalau misalkan kalian mau main motor kayak gini gitu sahabat. Misalkan bosen nih pakai motor merek yang lain, ya boleh jadi opsional, kalian jual terus kalian ganti beli motor ini, atau kalian tambah koleksi motor ini juga boleh gitu sahabat ya. Jadi menurut gua cukup aja kali ya. Muter-muternya udah, dan review kelebihannya juga udah cukup segitu aja. Jangan ada yang dilebih-lebihin banget, jangan ada yang ditinggi-tinggiin banget karena motor sendiri. Jadi gue rasa ya gue mau cabut aja sahabat, udahan. Ini udah lumayan larut juga. Jadi gue pengen cabut, dan gue ucapkan terima kasih masih setia menonton channel YouTube gue. Sampai ketemu lagi di video-video gue lainnya dan video-video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye sahabat.